Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat taufik dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Metode Project Based Learning atau metode pembelajaran berbasis proyek. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk manusia. Nama saya Seliana. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Metode Project Based Learning atau metode pembelajaran berbasis proyek. Langsung saja kita ke pengertian metode pembelajaran Project Based Learning. Metode proyek ini berasal dari gagasan John Dewey tentang konsep learning by doing, yaitu proses perolehan hasil belajar dengan mengerjakan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan tujuan. Setelah itu diterapkan dan dikembangkan oleh The George Lucas Education Foundation bersama peneliti lainnya di University of Santos, California. Menurut The George Lucas Education Foundation, Project Based Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menghendaki adanya standar isi dalam kurikulum. Melalui Project Based Learning, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan, penuntun, dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab secara langsung, peserta didik dapat melihat berbagai elemen mayor sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode Project Based Learning atau metode pembelajaran berbasis proyek ini merupakan pendekatan yang memfokuskan pada aktivitas siswa untuk dapat memahami suatu konsep dengan melakukan investigasi mendalam tentang suatu masalah dan menemukan solusi dengan pembuatan proyek. Lanjut ke poin B, yaitu langkah-langkah metode Project Based Learning. Tahap pertama yaitu penentuan proyek, di mana penyampaian topik dalam teori oleh pendidik, kemudian disusul dengan kegiatan pengajuan pertanyaan oleh siswa mengenai bagaimana memecahkan masalah. Selain mengajukan pertanyaan, siswa juga harus mencari langkah yang sesuai dalam pemecahan masalahnya. Itu tahap pertama. Tahap kedua yaitu perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek, di mana pendidik melakukan pengelompokan kecil, misalnya 4-5 siswa, sesuai dengan prosedur pembuatan proyek. Pada kompetensi dasar, yaitu menerapkan komunikasi efektif, kehumasan, menunjukkan ketidaktuntasan pada ranah kognitif. Kemudian, siswa melakukan pemecahan masalah melalui kegiatan diskusi, bahkan terjun langsung dalam lapangan. Kemudian, tahap ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, di mana melakukan penetapan langkah-langkah serta jadwal antara pendidik dan siswa dalam penyelesaian proyek tersebut.
Setelah melakukan batas waktu, maka siswa dapat melakukan penyusunan langkah serta jadwal dalam realisasinya. Setelah tahap ketiga, kemudian ke tahap keempat, yaitu penyelesaian proyek, di mana fasilitas dan monitoring guru, pemantauan yang dilakukan oleh pendidik mengenai keaktifan siswa ketika penyelesaian proyek serta realisasi yang dilakukan dalam penyelesaian pemecahan masalah. Siswa melakukan realisasi sesuai dengan jadwal proyek yang telah ditetapkan. Setelah tahap 4 selesai, kemudian ke tahap kelima, yaitu penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi, di mana hasil proyek pendidik melakukan diskusi dalam pemantauan realisasi yang dilakukan pada peserta didik. Pembahasan yang dilakukan dijadikan laporan sebagai bahan untuk pemantauan terhadap orang lain. Setelah tahap kelima selesai, kemudian tahap keenam, yaitu evaluasi proyek dan hasil proyek, di mana pendidik melakukan pengarahan pada proses pemaparan proyek tersebut, kemudian melakukan refleksi serta menyimpulkan secara garis besar apa yang telah diperoleh melalui lembar pengamatan dari pendidik. C. Kelebihan dan kekurangan metode project basis learning. Kelebihan metode project basis learning yang pertama itu meningkatkan motivasi, di mana siswa tekun dan berusaha keras dalam mencapai proyek dan merasa bahwa belajar dalam proyek lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dari berbagai sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis proyek, membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem kompleks. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, baik itu antara siswa dengan siswa yang lain atau siswa dan pendidik atau guru. Keempat, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Bila diimplementasikan secara baik, maka siswa akan belajar dan praktik dalam mengorganisasikan proyek, membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk penyelesaian tugas tersebut. Kemudian yang kelima, yaitu mendorong siswa untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan siswa kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga siswa maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Adapun kelemahan atau kekurangan metode project basis learning, yang pertama yaitu membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Yang keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Yang kelima, tidak sesuai untuk siswa yang sudah menyerah, yang mudah menyerah.
dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. Sekian dari pemaparan materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.